Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Notifikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BPMA Oma Ali. Sekaligus kita akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang sudah masuk melalui link Saweria. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, seperti biasa, pertama sekali kita baca terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dari teman kita. Oke, kita bacakan terlebih dahulu. Selamat malam, Bang Zul izin bertanya, untuk entry buy yang tepat dan ideal itu biasanya di area mana ya? Apakah di low BB, top BB, atau ada pertimbangan lain? Mohon penjelasannya, Bang. Terima kasih sebelumnya. Oke, buat yang bertanya berkenaan tentang cara entry, tentunya harus memahami sinyal dan setup yang ada pada BPMA terlebih dahulu. Nah, mungkin buat yang bertanya silahkan tonton dulu video lengkapnya di bagian playlist, kemudian cari yang namanya playlist BBMA Basic ya. Nah, cari BBMA Basic yang mana di sini sudah siapkan sejak lama, itu versi lengkap. Nah, yang ini playlistnya lengkap, jadi ditonton dulu peranan dan fungsi daripada indikatornya, kemudian nanti ada sinyal dan setup. Tapi karena sudah masuk dan sudah bertanya, kita akan bahas sekilas di chat supaya lebih jelas. Nah, sekedar informasi juga buat yang bertanya yang sama sekali belum memahami basic. Nah, Mimin sedang menyiapkan BBM Basic Support Group ya, yang nantinya kalau video terbarunya sudah lengkap, nanti akan ada satu grup baru di Telegram. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi secara dua arah ya. Pertama sekali tentunya harus kita pahami dulu setiap peranan dan fungsi setiap indikator yang ada pada BMA. Kemudian baru kita pelajari sinyal dan setup. Baru ada entry ya. Jadi pertanyaan berkenaan untuk entry buy yang tepat biasanya di area mana itu tergantung jenis sinyal dan setup. Nah, sinyal dan setup yang paling disukai dalam BBMA itu adalah setup re-entry. Nah, setup re-entry yang kuat datang setelah momentum. Oke. Nah, setup yang kuat datang setelah momentum. Nah, misalnya seperti ini di goal hari ini kebetulan ada cantik di sini, kita bisa contohkan ya. Nah, di sini ada sinyal arah kukuh. Oke. Sinyal arah kukuh. Tapi tadi pertanyaannya untuk buy ya, kita coba cari yang buy saja supaya lebih sinkron ya. Ini pertanyaannya, untuk entry buy yang tepat dan ideal itu biasanya di area mana? Apakah di low BB atau top BB? Nah, untuk entry buy dia harus menguasai yang namanya multi time frame terlebih dahulu ya. Jadi multi time frame maksudnya gini. Kalau misalnya kita sudah menentukan time frame pertama katakanlah H4 ya. Katakanlah H4 di sini kita contohkan yang buy. Nah, kalau di H4 di area MA5 dan MA10, pastinya di time frame kedua itu pasti berada di low BB. Pastinya berada di kawasan low BB. Nah, di time frame pertama area MA5, MA10. Di time frame kedua adalah area low BB. Low BB di time frame kedua sama dengan MA5, MA10 pada time frame pertama, bermaksud kita akan buy di time frame pertama MA5, MA10, di time frame kedua adalah low BB, yaitu untuk buy. Low BB adalah MA5, MA10 di time frame pertama. Kalau misalnya time frame pertamanya adalah H4. Ya. Jadi low BB untuk buy mengikut struktur time frame pertama ataupun setup time frame pertama. Begitu juga untuk sell.
Kalau untuk sel, contoh kita cari yang ini, sel, maka di time frame kedua akan berada di top BB. Nah, top BB ini kita akan mencari sel. Oke. Nah, untuk memahami multi time frame, tentunya harus memahami sinyal setup baru entry. Ya, jadi kalau pertanyaan seperti ini, nah Mimin kurang tahu nih, pemahaman basicnya sudah sejauh apa, multi time frame-nya sudah seperti apa. Nah, langsung menanyakan untuk entry buy yang tepat dan ideal. Ya, kalau untuk entry buy yang tepat dan yang ideal yang logis, pastikan time frame pertama itu area re-entry, time frame kedua area low BB kalau untuk buy. Dan setup yang sering Mimin bahas ataupun yang sangat low risk itu apabila di time frame pertama ada satu re-entry, di time frame kedua area diamond setup. Itu SOP yang Mimin share di dalam channel Telegram. Ya, jadi itu sangat-sangat low risk ya. Contoh seperti ini misalnya, cuman ini mendekati low BB, maka di time frame pertama harus datang daripada re-entry. Nah, ini juga tergolong dalam keadaan diamond setup ya. Nah, jadi sama dengan low BB time frame kedua, perlu diingat MA5, MA10 di time frame pertama. Nah, jadi kita akan buy ketika berada di area setup. Setup apa? Re-entry. Apakah itu re-entry yang datang setelah arah kuku ataupun re-entry yang datang setelah candle momentum. Tetapi re-entry yang lebih kuat adalah re-entry yang datang setelah candle momentum. Dan re-entry itu punya kekuatan, punya probabilitas yang kuat apabila kita menggunakan multi time frame. Oke, perlu diingat untuk low BB yang ada EMA50 di time frame kedua, maka time frame pertama mesti berada di area MA5, MA10 dulu untuk setup buy. Untuk setup sell, MA5, MA10 high ya, MA5, MA10 atas atau high, maka di time frame kedua adalah berada di kawasan top BB. Dia berlaku di semua pair dan di semua time frame. Nah, salah satu penggunaan diamond setup juga adalah kita tahu bahwa itu adalah kawasan re-entry time frame pertama dan kawasan tertinggi di time frame kedua. Ya, yang mana kawasan tertinggi di time frame kedua adalah kawasan top BB, kawasan terendah di time frame kedua adalah low BB. Ya, misalnya ini adalah hari entry daripada H1, maka di M15 mesti berada di kawasan top BB. Sorry. Nah, di kawasan top BB sering sekali dan yang paling bagus apabila dia di kawasan reject E550. Kawasan-kawasan reject E550 memang bukan bab basic. Nah, tapi Min sudah bagikan satu SOP sebab kekuatan ataupun probabilitas untuk follow trend setup seperti ini lebih kuat, lebih luris daripada yang biasanya. Artinya dengan kita mengkombinasikan ke seluruh indikator di time frame kedua, sebab itu MA50 adalah trend, sehingga kalau terjadi penggabungan atau kawasan rejection MA50, sering sekali kawasan time frame atasnya adalah zona-zona re-entry. Tapi tentunya harus memahami basic ya. Kalau basic kurang, maka kita akan gagal paham. Basic baru multi time frame, nah baru boleh bisa ikut SOP. Seperti itu. Jadi untuk buy sesuai dengan pertanyaan, untuk buy yang ideal itu pastikan time frame pertama berada di kawasan re-entry, time frame kedua berada di low BB. Lebih bagus apabila ada 550. Kalau tidak ada 550,
pilihlah yang ada MHV. Ya, misalnya kayak re-entry H4 yang tadi, di H1 kan MHV. Nah, seperti ini MHV. Memvalidkan MHV dengan ekstrim di time frame kedua. Ini ada ini untuk memvalidkan MHV. Bahkan ini ekstrim tipe wajib MHV. Arah kukuh re-entry, momentum re-entry, kembali ekstrim tipe wajib MHV naik balik. Nah, kadang-kadang naik yang seperti ini yang membuat keliru. Sebenarnya kekuatan market yang membawa adalah momentum. Apalagi momentum yang break 550. Jadi kita follow momentum. Sebab apa momentum ini kita follow? Sebab momentum time frame ketiga memvalidkan setup re-entry pada time frame pertama. Nah, itu sudah ke bab multi time frame. Namun untuk pertanyaan yang tadi untuk buy, tentunya kita akan buy di kawasan low BB. Ya, apabila satu time frame di atasnya sebut saja H1, kita mencari re-entry buy, maka time frame bawahnya berada di kawasan low BB. Tetapi lebih bagus low BB tersebut berada dalam keadaan diamond setup, atau kalau tidak diamond setup dalam keadaan MHV, seperti itu. Semoga bisa menjawab dan mudah dipahami ya. Apabila sudah pernah memahami basic dan multi time frame, pasti jawaban ini dapat dimengerti dengan jelas ya. Tapi kalau basic masih kurang, nah mungkin di situ masih ada banyak kesalahpahaman dan kekeliruan. Oke, kita coba contohkan satu lagi di pair yang lain. Contoh misalnya GU juga akan berlaku hal yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kawasan re-entry. Maka di time frame kedua akan berada di top BB untuk sell. Apabila kita mencari buy, misalnya re-entry buy, maka di time frame kedua selalunya akan berada di low BB. Oke, ini kita contohkan yang buy. Nah, contoh di sini ada satu re-entry buy, maka di time frame kedua mesti berada di kawasan low BB. Dan kawasan low BB terbaik yang ada E550. Seperti ini. Jadi perlu diingat, time frame pertama tetap mencari re-entry untuk buy, time frame kedua cari di low BB, itu untuk buy. Kalau untuk sell, time frame pertama re-entry sell, time frame kedua berada di top BB dan lebih baik, terbaik dan low risk yang ada E550. Sebab apa E550? Sebab E550 adalah trending dan perjalanan rata-rata 50 candle. Oke, semoga bisa jelas ya. Semoga bisa jelas dan dapat diambil walaupun sedikit manfaat berkenaan dengan cara untuk mencari entry buy yang tepat dan ideal. Itu berada di kawasan low BB tapi time frame kedua. Sebab apa? Time frame kedua low BB sama dengan time frame pertama berada di kawasan MA5 MA10 low. Kalau top BB untuk mencari sell dengan catatan time frame pertama adalah re-entry sell. Nah, untuk pertimbangan lainnya, ini pertimbangannya seperti diamond setup di time frame kedua ataupun MHV di time frame kedua. Kalau misalnya tidak ada diamond setup. Nah, itu dua cara yang lebih low risk ataupun yang lebih selamat lah. Karena apa? Karena kalaupun gagal, SL ataupun cut loss kita sangat-sangat kecil. Karena kita berada di zona yang tepat. Contoh misalnya gagal, katakanlah kita cari contoh yang setup yang gagal. Mana satu setup yang gagal kita cari. Kita contohkan setup yang gagal. Oke, ini ada momentum. Kalau kita anggap ini momentum, tapi ini tidak gagal, cuman penurunan tidak dilanjutkan dengan momentum.
kita coba cari yang natural gagal ya, supaya jelas dan bisa dengan mudah dimengerti. Oke, kita coba cari yang lebih clear. Nah, contoh seperti ini. Di sini ada satu momentum walaupun kecil. Kita anggap kawasan ini adalah re-entry buy untuk buy. Nah, yang kedua juga ini ada arah kukuh buy. Kita menunggu re-entry buy di kawasan ini. Seharusnya kita akan mencari buy, tapi yang terjadi malah bye-bye. Ini juga arah kukuh, kita mau buy, yang terjadi juga bye-bye. Nah, ini kalau kita hanya sekedar melihat H4 adalah time frame pertama. Nah, sekarang kita lihat validasi di time frame kedua. Nah, contoh sekaligus cara kita cut loss. Nah, re-entry akan terbatal apabila candle close melepasi MA5, MA10 yang bertentangan. Nah, tapi sebelum time frame pertama close, time frame kedua lebih dulu memberi sinyal. Contoh seperti ini ya. Kita menunggu buy, ini adalah diamond setup. Ya, ini time frame kedua dan ini adalah diamond setup. Kita sudah buy. Area penahan atau pemisah harga adalah berada di kawasan mid-BB. Ingat, peranan dan fungsi mid-BB adalah garisan pemisah antara kenaikan dan penurunan. Katakanlah kita sudah buy, dia tertahan, lalu turun menjadi candle momentum. Ini adalah cut loss kita pertama. Cut loss kita pertama sebab ada momentum. Nah, untuk memastikan momentum ini kuat, turunkan ke time frame M15, lihat apa yang berlaku pada time frame M15. Jadi di M15 sudah tidak dapat ya, karena tadi contohnya terlalu jauh, jadi kita nggak bisa melihat lagi ke M15, hanya sebatas bisa melihat di H1 saja. Nah, ini ya, intinya kalau di sini sudah jadi momentum, artinya tetap terbatal. Sebab momentum yang membawa pergerakan market. Nah, di sini ketika jadi momentum di time frame kedua, di sini kadang-kadang belum close. Nah, kadang-kadang karena di sini belum close jadi arah, ini juga sering terbatal. Tetap naik balik. Nah, kalau kita mau ngambil risiko yang rendah, di sini kita cut loss dulu. Ya, sehingga nanti muncul MHV. Karena ada momentum. Tapi bila di sini dia langsung naik membuat arah kukuh, nah itu kita masih selamat, lebih selamat. Tapi kalau dia jadi momentum, sebaiknya kita cut loss dan menunggu MAP kalau kita mau mencari buy. Jadi SL kita sangat-sangat tipis. Oke, nah di sini juga contoh kedua. Di sini kita mau buy. Tadi kalau time frame pertama buy, time frame kedua mesti berada di low B, tapi di sini low BB-nya kita belum mendapatkan sinyal untuk buy, sebab di kawasan ini katakanlah kita terlanjur buy ya, walaupun sebenarnya lebih bagus kalau EMA50-nya di luar seperti ini ya. Anggap saja kita sudah buy karena kita yakin ini akan naik. Tiba-tiba muncul momentum sell, maka mesti kita cut loss. Kapan kita buy lagi? Sekurang-kurangnya kita menunggu MHV. Ya, kita menunggu MAV dan MAV yang bagus. MAV yang bagus, time frame atasnya adalah dalam keadaan zona re-entry tetap. Ya, jadi di BMA juga ada code untuk pemudahan dalam pembelajaran multi time frame, yaitu BMA code, contohnya RIM, RMI, RRI, ya RII, ya itu contoh-contoh code. Nah, tapi itu nggak perlu dihafal, cukup dipahami sehingga memudahkan dalam penggunaan multi time frame. Oke, semoga bisa jelas dan bisa menjawab pertanyaan dari teman kita dan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sampai di sini dulu pembahasan kita supaya durasi tidak terlalu panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.